warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari kelompok 6 yang berisi ada saya, Mirza Maula, ada Delia Aqua, Anza Delia, Veteran Setiawan, sama Ryan Wijaya. Kami hari ini mau membuat laporan support dari mini project kami di mata kuliah desain dan desain rekayasa thermofluid. Langsung share screen aja. Oke, saya mulai terlebih dahulu untuk cooling load analisis yang sebelumnya belum dibahas. Untuk cooling loadnya tadi ada occupant, ada solar, ada ventilation, dan ada conduction. Pertama dari okupansinya, totalnya 72 orang dengan 2 train attendant. Kita asumsikan untuk yang penumpangnya itu dia uh, seated dan very light work. Kita menggunakan konstanta yang diberikan pada ASW Fundamental Handbook. Dan untuk yang train attendant-nya kita asumsikan dia walking and standing. Dan didapatkan untuk key occupant-nya sebesar 8,57 kilowatt. Kemudian untuk yang key solarnya, kita menggunakan dari mechanical and electrical equipment for building dengan jumlah jendelanya 26 dengan dimensi 50 kali 80 asumsinya. Kemudian untuk kalau latennya 45 watt per orang. Sebenarnya itu terhadap kesalahan ini sebenarnya bukan untuk beban suara ya. Kemudian untuk SHGC-nya dari tabel tersebut didapatkan 0,61 dan intensitas radiasinya asumsi sebesar 700. Didapatkan kisarannya sebesar 4,44 kilowatt. Kemudian untuk beban conduction-nya kita menggunakan dimensi yang telah kita dapatkan 20 kali 2,99 kali 3,815. Kemudian untuk temperatur lingkungannya kita mengambil nilai paling tinggi yaitu 45 derajat dengan temperatur kabinnya yang paling rendah yaitu 22 derajat. Kemudian berikut untuk perhitungan eh, eh, konduktivitas thermalnya untuk setiap lapisan didapatkan nilai hambatan dan thermal transmittance-nya sebesar 0,67 watt per meter kuadrat Kelvin. Untuk kalkulasi luas totalnya sebesar 235,21 meter kuadrat dan didapatkan key conduction-nya sebesar 3,62 kilowatt. Kemudian terakhir untuk beban ventilasi atau key ventilation, asumsi jumlah penumpangnya 72 ditambah 2 flight attendant, train attendant jadi 74 orang sehingga didapatkan kalkulasi laju aliran udaranya sebesar 0,222 meter kubik per second. Kemudian untuk panas sensibelnya didapatkan 6,16 kilowatt. Kemudian untuk panas latennya didapatkan 13,32 kilowatt. Sehingga untuk key ventilation totalnya dihitung dari sensibel ditambah dengan laten didapatkan 19,48 kilowatt. Berikut untuk total eh, cooling load yang didapatkan sebesar 35,82 kilowatt. Baik, untuk selanjutnya kami eh, memilah antara dua opsi AC, yaitu yang single unit dan double unit. Lalu kami juga menimbang tiga, tiga macam posisi saat akan dipasang di gerbong nanti. Posisinya itu roof mounted, underneath, dan wall end atau kabin. Lalu next, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kami memilih untuk memasang AC-nya di atap, jadi sebagai roof mounted, dengan alasan optimalisasi ruang, sirkulasi udara yang lebih baik, efisiensi pembuangan panas yang lebih baik, dan akses maintenance yang memudahkan teknisi. Dan kami juga memilih AC dual package dengan alasan safety factor agar
bila ada satu AC yang rusak, masih ada AC yang bekerja, optimisasi struktur dan center of gravity yang berhubungan dengan keseimbangan massa gerbong dan distribusi udara dingin yang lebih merata. Lalu next. Lalu untuk refrigeran yang kami pilih ada beberapa parameter yang harus dipenuhi refrigeran tersebut. Antara lain adalah GWP, availability dan maintainability. Lalu next. Dan sekian, maksudnya berbagai tekanan operasi dan temperatur blade yang menjadi pertimbangan kami selama AC beroperasi di dalam gerbong. Dan terakhir, parameter terakhir adalah safety dan flammability. Terus, ya. Oke, selanjutnya untuk komponen selection, pertama kami akan menjabarkan mengenai kompresor. Di sini kami mempertimbangkan 3 jenis kompresor, yaitu hermetic, semi-hermetic, dan open. Berikut adalah deskripsi cara kerja, kelebihan, dan kekurangannya. Lalu kami memilih untuk menggunakan kompresor hermetic karena welded housing yang meningkatkan zero leakage, space dan weight constraint yang sesuai, struktur internal yang terintegrasi, memberikan ketahanan mekanis dan vibration resistance, lalu tidak memerlukan downtime yang lama. Berdasarkan mekanisme kompresi, kami memilih menggunakan hermetic scroll daripada hermetic reciprocating dan semi-hermetic screw. Alasannya adalah efisiensi yang tinggi, space and weight constraint, lalu rotating equipment yang lebih sedikit sehingga ketahanannya terhadap vibrasi kereta lebih baik dan juga minim noise. Selanjutnya untuk kapasitas kompresor, berdasarkan perhitungan kami, pembebanan untuk pendinginan satu gerbong memerlukan sekitar 35,8 kW atau 17,91 kW per unit AC, karena kami akan menggunakan 2 unit AC per gerbong. Oleh karena itu, untuk kapasitas unit AC minimal 18 kW untuk safety factor. Berikut adalah contoh kompresor yang kami akan gunakan. Selanjutnya untuk condenser type and sizing. Dari 3 jenis kondenser yang kami jadikan bahan pertimbangan, yaitu air-cooled atau vent tube, water-cooled atau shell and tube, dan evaporative condenser. Kami memilih tipe air-cooled atau fan tube karena memanfaatkan angin yang relatif kencang ketika kereta bergerak, tidak memerlukan suplai air dan tangki tambahan yang akan menambah weight, dan struktur pipa tembaga dengan sirip aluminium lebih tangguh untuk menghadapi beban dinamis kereta dibandingkan sistem shell and tube. Selanjutnya, untuk compressor type and melanjutkan yang tadi mengenai kondenser, beban panas yang harus dibuang telah kami coba hitung dan mendapatkan hasil sebesar 24 kWh, sehingga mendapatkan kalkulasi luas yang diperlukan untuk heat transfer sebesar 57,14 meter persegi. Oleh karena itu, kami mendapatkan kalkulasi untuk physical sizing dengan asumsi face area 0,48, tube diameter 9,52 mm, fin density sebesar 591 fins per meter,
jumlah baris sebanyak 4 dan gross depth sebesar 100 mm. Melalui perhitungan ini, kami dapat menyimpulkan bahwa estimasi dan asumsi geometri kondenser dapat terpenuhi. Oke, lalu setelah dari kondenser, eh, kita masuk ke evaporator. Jadi di evaporator ini ada tiga jenis yang kami bandingkan. Yang pertama ada direct expansion coil, kedua flooded evaporator, dan tiga chilled water coil. Nah, kami memilih the expand coil yang pertama itu karena tidak ada perantara tidak ada perantara fluida kedua, air, dan perbedaan suhu antara refrigeran dan udara lebih efektif. Sehingga ini dapat mendukung target COP yang kami tentukan di awal, yaitu 3, sebesar 3. Lalu juga ada space and weight constraint, dan juga sangat unggul dalam dehumidifikasi karena temperatur permukaan pipa bisa mencapai titik embun dengan sangat cepat. Kompatibel juga dengan kompresor yang kami pilih, yaitu hermetic scroll yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu juga ada kalkulasi thermal sizing atau LMTD. Di sini dapat dilihat perhitungannya dan juga diperoleh sebesar 11,32 derajat Celcius. Dan juga ada luas permukaan total untuk dengan asumsi heat transfer coefficient sebesar 35 watt per meter persegika yang diperoleh yaitu 45,143 meter persegi. Oke, lalu juga ada kalkulasi untuk physical sizing. Di sini dapat dilihat juga asumsi seperti dimensi face area, tube diameter, dan juga fin density, jumlah baris, dan gross depth-nya. Lalu setelah evaporator, kami juga memilih expansion device yang terdiri dari tiga jenis yang kami bandingkan berdasarkan mekanismenya, kelebihannya, dan kekurangannya. Ada capillary tube, thermostatic, dan elektronik. Nah, alasan kami memilih elektronik itu karena temperatur ambien dan jumlah penumpang ini fluktuatif. Dan expansion valve berjenis elektronik ini dapat mengatur bukan katup secara presisi. Juga memungkinkan sistem beroperasi pada tekanan kondensasi yang lebih rendah jika suhu ambiennya nanti turun. Serta ini juga expansion device ini juga kompatibel dengan kompresor hermetic scroll yang tadi telah dipilih. Oke, ini juga ada kalkulasi sizing untuk expansion device-nya. Dan data ini diambil dari katalog manufaktur expansion valve yang dibutuhkan minimal memiliki kapasitas 6 TR untuk safety factor. Setelah itu juga ada contohnya, yaitu Danfoss, ITS, Colibri. Namun juga terdapat pabrikan lain seperti Carel dan Sanhua. Oke. Lalu kami melakukan performance analysis mengenai uh, desain yang kami rancang. Dan di sini kami memiliki skematik sistem refrigerant yang dimulai dari kompresor, kemudian dari kompresor naik ke kondensor, lalu masuk ke valve, dan terakhir evaporator. Nah, di sini kami menggunakan beberapa engineering models. Oh, lalu ada juga kami dan juga di tabel ini yaitu thermodynamics properties, dan kami juga menetapkan beberapa engineering model seperti steady state, kemudian tekanan konstan, kompresi non ideal, ekspansi isentalpik, kondisi refrigeran, sama energi yang diabaikan. Next slide. Nah, lalu untuk slide ini kami menyajikan analisis performa yang sebelah kiri ada pH diagram dari refrigeran R134A. Tujuan utamanya adalah untuk memvalidasi apakah efisiensi sistem atau COP sudah memenuhi target yang ditetapkan. Kemudian kami mendapatkan tiga kalkulasi dari thermodynamics properties ini. Yang pertama kalkulasi mass flow rate yang besarnya 0,34 kg per second. Kemudian kalkulasi mass flow rate yang hasilnya adalah
5,12 kilowatt. Lalu ada kalkulasi COP yang hasilnya 3,5. Nah, kesimpulan dari slide ini adalah target COP kami memenuhi requirement karena requirement yang kami tetapkan sebelumnya adalah sekitar 3. Next slide. Nah, kemudian juga kami juga mengetes skematik yang kami buat di Aspen HYSYS, lalu didapatkan bahwa angka-angka mass flow rate untuk setiap komponennya, yaitu ada pas suction 1 itu pas masuk ke kompresor, lalu section 2 tuh buat pas masuk ke kondensor, kondensor, terus 3 tuh valve, yang keempat evaporator. Dan diberikan juga heat flow dari setiap energi stream yang dihasilkan di minute project ini atau di Aspen. Oke. Mungkin ini terakhir ada calculation sheets yang kami tampilkan juga di apa, ada parameter-parameter desain yang kami pertimbangkan. Mungkin izin menambahkan ini ada spesifikasi dari komponen-komponen yang telah kami pilih, dan terakhir untuk penutup ada modeling untuk eh, sistem yang mungkin akan kami buat. Sekiranya cukup dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa di-drop di kolom komen YouTube ya Pak. Cukup dari kelompok kami, mengingat waktu dari Zoom meeting ini terbatas. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman? Cukup? Oke. Cukup. Cukup dari kelompok 6 ya Pak. Terima kasih.